Oh, matahari, terbitlah. Oh, fajar, hancurkanlah kegelapan. Bukalah hari baru, dan bersiaplah untuk pagi baru dengan suara nyaring. Di sebuah negara yang misterius, di ujung bumi timur, di mana pagi dimulai dengan cahaya pengharapan, Gereja Tuhan, Kota Kudus, menerangi seluruh dunia. Kantor pusat Gereja Tuhan terletak di pusat Bundang Korea. Itu berdiri tinggi sebagai terang yang menerangi dunia. Hari ini juga, nadi Injil berdenyut tanpa henti di jantung Gereja Tuhan. Gereja Tuhan ada di setiap sudut Korea. Lebih dari 400 bait suci di Korea memiliki penampilan yang indah dan rapi, sehingga menarik pandangan orang. Para anggota Gereja Tuhan menjadi teladan yang baik di masyarakat mereka dengan melakukan perbuatan baik dan membagikan sukacita dan duka cita bersama tetangga mereka. Departemen Musik Gereja Tuhan menghasilkan nyanyian baru dengan melodi sorgawi dan indah yang bergema sebagai bahasa universal, dan ini dibagikan kepada dunia melalui permainan yang tulus dan penuh semangat oleh Orkestra Mesias. Momen-momen persatuan yang menyentuh melalui nyanyian baru, direkam dalam video dan dibagikan kepada setiap gereja Tuhan di seluruh dunia. Departemen Video Gereja Tuhan telah menyiapkan sebuah sistem, menggunakan peralatan siaran langsung dan pembuatan film. Mereka mengelola semua segi proses produksi video, yang memungkinkan mereka memproduksi berbagai macam video secara mandiri. Departemen Publikasi menerjemahkan dan menerbitkan semua publikasi dalam berbagai bahasa di seluruh dunia dan menyebarkan kasih Tuhan Elohim ke seluruh sudut dunia. Penginapan bergaya Eropa dibangun untuk para anggota yang datang dari luar negeri. Mereka menyediakan penginapan yang nyaman, seperti kenyamanan pelukan seorang ibu, bagi para anggota luar negeri yang berkunjung ke Korea untuk mempelajari Alkitab dari berbagai negara. Di seminari teologi, yang dirancang untuk mewujudkan gambaran agung Bapa, pendidikan disediakan untuk semua staf pastoral. Para staf pastoral Gereja Tuhan terus-menerus merenungkan tindakan mereka dan mempelajari Alkitab dengan tekun, berusaha untuk melampaui keadaan saat ini. Setelah dilatih selama 4 tahun, mereka pergi ke luar negeri untuk memberitakan Injil setiap tahun. Ini adalah organisasi internasional yang membina para diplomat sipil. Institut Pelatihan Jeonisan, yang diilhami oleh semangat Bapa yang luar biasa, dengan sepenuh hati memeluk ajaran-ajaran Injil.
Institut Pelatihan Dongbek, yang terletak dekat dengan kantor pusat, menjadi pusat baru bagi Injil, yang bertanggung jawab untuk mendidik para anggota dari luar negeri dan dari daerah ibu kota. Institut Pelatihan Elohim berada di daerah pegunungan Yeongdong yang indah dan terlihat seperti Raja Wali yang melindungi telurnya dengan sayapnya. Institut ini terlibat dalam pengajaran Alkitab dan memperkenalkan Korea kepada para anggota di luar negeri, bekerja sama dengan Institut Pelatihan Okcheon Go Encom. Institut Pelatihan Okcheon Go Encom terletak di Okcheon, yang dikenal sebagai kota kelahiran seni. Institut ini dikenal dengan fasilitasnya yang sangat bagus di Korea, sehingga mampu menyelenggarakan acara besar dengan lebih dari 15.000 peserta. Gereja ini menjadi markah tanah di Korea dan dunia melalui kunjungan anggota luar negeri, dan memperluas nama baik ke seluruh dunia bersama dengan Gereja Tuhan. Agama Kristen sedang mengalami penurunan di beberapa negara barat, termasuk Amerika Serikat. Namun, Gereja Tuhan terus bertumbuh, khususnya orang-orang yang tertarik untuk mempelajari Alkitab berduyun-duyun. Dimulai dengan masa-masa awal gereja LAI, Injil tersebar ke seluruh Amerika Serikat hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Hal ini menunjukkan persatuan masyarakat Amerika Serikat di dalam Gereja Tuhan. Obor Injil dari Amerika Utara menyebar ke seluruh Amerika Selatan dalam sekejap mata. Semangat dan dampak Injil yang luar biasa dengan cepat menyebar ke Asia, Afrika, Eropa, dan Oseania.
Para anggota di luar negeri dengan senang hati mengungkapkan sukacita dengan tersenyum cerah yang berasal dari pemahaman akan kebenaran Perjanjian Baru. Mereka terbang ke Korea untuk mengunjungi tanah suci di mana ibu rohani berada, mempelajari Alkitab, dan mempelajari Injil Perjanjian Baru. Sejak tahun 2001, jumlah anggota luar negeri yang berkunjung ke Korea terus meningkat secara signifikan. Semua anggota luar negeri mengatakan bahwa keinginan terbesar mereka adalah mengunjungi Korea. Bagi mereka, Korea benar-benar negara yang dirindukan dan dinantikan, yang disebut sebagai negara ibu. Mereka ingin mengalami apapun yang ada di negara ibu, dan memiliki harapan untuk memahami dan mengikuti kebenaran. Gereja Tuhan menerangi cahaya kebenaran dan mencerahkan masa depan dunia. The reality of this Jerusalem is our Heavenly Mother. Actually, this is the place where our Heavenly Mother dwells, the land of prophecy. So I came here to receive the water of life that you can only receive here in Korea from God the Mother. Ici, plus précisément pour davantage mieux comprendre, afin que je puisse répandre la parole de Dieu en France, dans mon pays, et en Europe où il y a une sécheresse spirituelle. I had always thought that there was a contradiction between science and the Bible. But when I came to Church of God, I was shown that the whole Bible is filled with prophecies. And these prophecies have come true 100%. I've seen things in the Bible that could never be written by men. This can only come from God. The Bible is fact. The Bible is absolutely true. You know, even since I was a child, I was with God the Mother. And only the church teaches the profound truth of our Heavenly Mother. Наша мать, Высший Иерусалим, это истинная мать, согласно всех пророчеств Библии. Я уверовала в это. I don't think there's words to describe the grace of Mother, but it's only really coming to Korea and meeting Heavenly Mother that I truly understand that the love that is there, that she gives out to everybody. Antes de estar en el Evangelio, ciertamente yo antes tenía otro carácter. Ahora, ya siendo hijo de Dios, y ya que nos refinamos en Sion, definitivamente hay cambio drástico en nuestra persona, en nuestra personalidad, en nuestro carácter. Eso es bastante notorio en las personas porque se sorprenden cómo puede haber tanto cambio en una persona. I think we're all part of a complete family. We have a father and a mother, and that makes the Church of God special. The Church of God is alive. Gereja Tuhan ada di sini hari ini karena Ibu Sorgawi selalu memberikan ajarannya kepada para anggota dengan penuh kasih. Pengajaran Ibu mendorong para anggota untuk mengasihi sesama seperti dirinya sendiri dan memandang dunia dengan hati yang hangat.
Dipandu oleh kasih ibu, para anggota gereja Tuhan menghormati para lansia dan mengasihi sesama, memainkan peran sebagai terang dan garam di dunia. Pengajaran ibu yang tertanam kuat dalam hati setiap anggota, seperti makanan dan bimbingan rohani yang tidak hanya mempercantik gereja, tetapi juga menguatkan jiwa para anggotanya. Aquí en el Perú necesitamos más voluntarios y ustedes son un buen ejemplo. Y gracias por responder como una iglesia bien organizada, con una linda misión. Muchas gracias. Heavenly Mother, you are a great inspiration to so many people around the world. That the greatest strength of all, the greatest gift that we can give is love to one another. And that you have inspired this is a great gift to give to us. And I thank you. If all the young people in the world were like these Church of God volunteers, we'd have no problems. Thank you. Anggota gereja Tuhan memiliki hati baik yang tidak bisa berdiam diri dan hanya menyaksikan peristiwa besar dan kecil di negara ini. Tindakan mereka berdampak positif bagi para anggota di luar negeri dan menggerakkan dunia. Estoy muy agradecida con todos los hermanos de la Iglesia de Dios por el ánimo, por el trabajo y por el apoyo que nos han dado para limpiar el desastre que ha causado el Hualco. More kids were like you guys. I'm serious. This would be a wonderful place, wouldn't it? Thank you. Seperti ibu selalu menjadi teladan terlebih dahulu dalam setiap kegiatan sukarela, para anggota gereja Tuhan telah berusaha untuk menyebarkan kasih Tuhan, tidak hanya dalam kata-kata tetapi juga melalui tindakan.
the Church of God believes in God the Father and God the Mother in the Bible and keeps the new covenant truth established by Jesus Christ. So I am very impressed with your global network and your enthusiasm and your focus on action now. You reassure the world that the future is going to be brighter and better in your hands. Seperti bahu untuk bersandar di saat-saat sulit, Gereja Tuhan tetap berada di samping keluarga yang berduka atas tragedi kereta bawah tanah Daegu. Dan mereka bekerja sebagai pendukung di Asian Games 2002, Vespic Games 2002, dan Universiade Musim Panas 2003. Gereja Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk membagikan kasih-Nya kepada masyarakat dan menggerakkan seluruh dunia. 하나님 교회, 특히 그런 스포터죠. 그 역할이 가장 두드러졌고, 이거야말로 만약 세계 스포츠사의 새로운 장을 만드는 문화를 바꾸는 그런 참 현장이다. 세계가 대구 스포츠사에 박수를 보내고 있어요. 정말 감사하고 자랑스럽습니다. That it was just like an Olympic Games. I don't see that much cheering and that much spectator excitement except in Korea. So great. I can't imagine what this would be like without the supporters here. I was getting every day more impressed about the support all the teams are getting here. And it's really, I'm at a lot of our World Cups, of course. And what I see here is very unique, and I'm very happy to see that, because the supporters here, they support all the teams, not only Team Korea. Pemerintah mengakui dedikasi Gereja Tuhan kepada masyarakat. Pada tahun 2015, mereka meraih penghargaan kelompok presiden, dan pada tahun 2003, penghargaan presiden. Pada tahun 2004, meraih medali jasa bersama dengan berbagai penghargaan besar dan kecil lainnya. Ini adalah hasil dari mengikuti pengajaran ibu dan mempraktikannya.
Hanya dalam waktu lebih dari 60 tahun, Gereja Tuhan telah mencapai pertumbuhan yang luar biasa ini. Menurut nubuat Alkitab, Gereja Tuhan yang dimulai di Korea di ujung bumi bagian timur, membuka pintu Injil di bawah kepemimpinan Kristus An Sang Hong pada tahun 1948. Wonderful Korea, Wonderful Gereja Tuhan. Dunia bersorak dan bertepuk tangan dengan kerinduan akan Gereja Tuhan. Korea, tempat lahirnya Injil yang baru, dan Gereja Tuhan, tanah kudus Injil yang baru. Langkah kaki dunia sekarang sedang menuju ke Gereja Tuhan. Oh, matahari, terbitlah. Oh, fajar, hancurkanlah kegelapan. Bukalah hari baru, dan bersiaplah untuk pagi baru dengan suara nyaring. Di sebuah negara yang misterius di ujung bumi timur, di mana pagi dimulai dengan cahaya pengharapan, Gereja Tuhan, Kota Kudus, menerangi seluruh dunia.